Halo, selamat datang di K-Talks with Angga Baskara, presented by K Entertainment. Kali ini in conjunction with Ngobrol di Podcast episode ke-100. Dan kalau bisa ya kawan-kawan lihat, hari ini aku nggak syuting di kantor karena ada tamu yang spesial. Jadi aku bareng tim akan berangkat menuju Sanur. Kami akan ngobrol dengan salah satu pemilik warung arak yang udah terkenal seantero pulau Dewata Bali. Bahkan mungkin juga se-Indonesia kali ya. Nah, kalau penasaran, jangan kemana-mana, tetap stay tune di K Entertainment, program K-Talks with Angga Baskara, in conjunction with Ngobrol di Podcast 100 episode. Ciao! Wah, udah sampai aja nih. Kalau kalian lihat pemandangan aku di belakang, kalian pasti udah tahu aku bakal ngobrol sama siapa. Yap, bener banget. Aku bakal ngobrol sama owner dari warung Pantantri. Kalau oke, salah satu makanan yang menjadi menu andalan di sini bakal menemani obrolan kami berdua. Kita langsung aja ya, sampai ke dalam ya. Yuk. Ini kita ngobrol ya. Jadi ini tamu K-Talks untuk episode kali ini ada Pak De Unggit. Ya, cuma sudah mampir di Pantantri Sama Pak De. Yuk. Kok jadi saya yang memperkenalkan duduk ya? Ya. Aduh, apa kabar ya? Baik. Sebenarnya. Iya. Dari mana ya? Ini kita 1 shoot 2 shoot dulu boleh lah ya? Boleh. Minum Pak De? Enggak. Santai. Santai. Udah minum tadi? Oh, udah minum? Udah ada acara di pantai UMKM layang-layang. Sudah minum sana. Wah, katanya Pak De kalau minum tuh emang 1 hari harus dapat 1 shot 2 shot ya? Ya, kalau arak. Kalau arak saya sebelum tidur pasti nyari arak. Kalau bir nggak tentu. Tadi undangan UMKM layang-layang Expo di Sanur udah dapat 2 botol besar deh. Tapi araknya hari ini udah? Araknya ntar malam. Malam. Tapi tadi sudah sih satu stoki karena kebetulan arak dari rumah mau dijual di warung, saya tester dulu. Di tester dulu. Oh ya ini udah jual sekarang. Karena kalau di warung dijual tuh kan ibaratnya arak tuh ada yang muda, ada yang tua. Kok kayak cewek nih, ada yang muda, ada yang tua nih. Karena umur. Karena arak itu adalah fermentasi senyawa yang hidup. Betul sih, benar. Ya, makanya pada artinya ini araknya sudah berumur 1 minggu. Layak untuk dijual sekarang. Kalau masih umur 2 hari, 3 hari, kalau ibaratnya masih muda, masih hangus rasanya, rasa dari pembakaran dari kayu itu masih terasa. Nanti lagi 1 minggu baru pada jual. Tapi Pak De nih suka apa sih sama arak sebenarnya Pak De? Pak De nih peminum atau pemabuk sebenarnya? Karena kan usaha Pantantri ini dari 7 tahun yang lalu, ya kan? Udah bergelut dari usaha dan pasti udah kenal arak bahkan jauh sebelum Pantantri berdiri Pak De. Ya, sudah. Mungkin kalau saya menjadi peminum sih udah dari SMP kelas 3 ya. SMP kelas 3 udah minum? Udah. Nakal sekali Pak De. Iya, nakal sampai tua lah. Wah. Udah dari kecil udah nakal. Karena satu di warung di Sanur, karena identik dengan kita peradaban dari anak Rangsem, dari peradaban dari Sidemen, dan kebetulan di Sanur khususnya di Sindu ini dijual arak yang namanya arak odah. Arak odah itu udah dari zaman kakek saya dari kecil sudah ada legend. Terus ketika itu saya dari kecil kebetulan dari SMP, SMA sering ngumpul di pantai. Dan kebetulan ketika kita menjadi anak pantai, sambil nyanyi lagu santai nggak? Ya, lagu santai. Kita habis main surfing, pastilah kita nyari penghangat. Dari sana lah kita nyari penghangat dikit demi dikit. Lalu berjalannya waktu, merintislah warung yang namanya warung Pantantri. Habis itu disupport lah sama senior kita gitu. Ketika kita dibilang tadi pertanyaannya pada itu peminum apa pemabuk? Kalau saya sampai saat ini masih sih menjadi peminum dan belum mau jadi pemabuk.
Nggak mau. Belum Nggak pernah. mau Jadi, atau belum pernah? belum pernah saya menjadi pemabuk. Palingan ya kita bisa mengontrol loh kadar alkohol kita yang kita konsumsi dalam tubuh. Karena dewasa ini jadilah kita peminum yang bijak. Bener. Jangan kita sampai diatur oleh alkohol itu sendiri. Entah itu alkohol apapun itu, jangan kita sampai diatur. Kita yang mengendalikan alkohol ketika kita konsumsi, ketika kita minum, ketika dia sudah naik di dalam suhu tubuh kita. Oh, alkoholnya udah naik nih. Harus tahu batas berarti ya. Tahu batasnya. Artinya teratur lah. Kita teratur, artinya bisa kita batasi, bisa kita atur. Kalau ada yang punya nih di sini Pak Dek. Kalau ada yang punya mabuk rusuh gitu, Pak Dek belum. gimana caranya? Umpamanya nih. Atau Puji mungkin- syukur Tuhan, Astunggaro selama berjalannya warung Pantantri 7 tahun berjalan, belum ada yang pernah mabuk sampai kolap di warung. Karena kita atur di kasir ya. Karena satu meja ini, anggaplah satu meja besar ini palingan jatahnya 3 botol, 4 botol. Maksimal Kalau untuk dia belanja itu dia. ber-7, ber-8, kita lihat, oh dia ber-8, oh dia ber-7, kasih dia jatah 2 botol atau 3 botol. Kalau mau nambah, nggak Kalau boleh. mau nambah nggak boleh, silahkan bungkus. Oh bungkus boleh, Boleh tapi bungkus. minum di sini nggak bisa. Bisa bisa, karena nanti takutnya menjadi ketersinggung antar table lainnya. Ah iya. Anggaplah satu, ketika dia minum sini, dia muntah, nanti table yang di samping tersinggung. Ketika dia kesini berdua, jatahnya 1,5 botol. Udah pasti. Ya udah pasti, karena kita ingin sih mengedukasi kita di warung Pantantri, menjadilah peminum yang bijak, Benar. menjadilah peminum yang berkualitas lah. Nakal boleh tapi berkualitas. Biar nggak malu-maluin identitas arak sendiri juga Pak Dek. Nah, takutnya arak itu menjadi kambing hitam. Itu yang kita Iya, takutkan. iya. Ketika arak itu dijadikan kambing hitam, anggaplah ketika ada kriminalitas atau ketika ada terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, Kecelakaan juga kan misalkan banyak. biar itu dia tidak, orang tuanya di rumah dia tidak bisa bicara seperti ini. Oh, anakku minum di Pantantri, kok anakku tidak dikontrol loh ketika minum di Pantantri. Kenapa lo anakku minum di Pantantri diizinkan sampai mabuk? Karena saya itu menjadi orang tua, tapi saya tidak ingin loh ketika kita mempunyai adik-adik, mempunyai para sahabat, minum kolak di atas kesadarannya. Takutnya nanti di sini minum setengah sudah mabuk, habis itu pulang sampai di jalan jatuh ke atau kecelakaan atau tabrakan. Gitu kan. Karena ketika kita menjadi peminum, puji syukur Tuhan, kita sudah direstui minum, kita sudah direstui keluar malam, dan jangan sampai membuat orang tua di rumah cemas Dan juga takut ya. takut. Nanti nggak bisa dapat izin pergi lagi. Betul, kan dapat SIM Surat izin. minum. Terbaik. Tapi sepengalaman saya minum di sini, paling parah tuh saya pernah tidur Pak Dek. Pernah tidur? Pernah tidur sampai tutup waktu itu jam 2 di kursi pojok itu. Iya. Yang di depan tuh saya pernah tidur benar-benar tidur. Kena 2 botol arak pandan. Berberapa? Berempat. Oh iya, lumayan. Tidur saya dibangun sama temennya, bangun. Aduh. Artinya capek nggak mabuk? Ya, mungkin capek. Capek. Pak Dek, Iya. ini kan kemarin di berita sempat viral ya Pak Dek. Iya. 2 tahun lalu 2019 Iya. gubernur kita yang tercinta Iya. Oke. kan? Iya. itu mengeluarkan izin legalitas arak. Tapi Maret kemarin presiden kita yang tercinta juga itu tuh mencabut izin larangan investasi arak Pak Dek. Ini sebenarnya gonjang-ganjing arak untuk legal dan tidak legal ataupun sudah masuk ke dalam urusan bisnis UMKM, apalagi semenjak pandemi banyak banget yang jualan arak. Itu gimana sih sebenarnya Pak Dek? Dari Pak Dek sendiri deh, kacamatanya Pak Dek. Kalau saya pribadi, saya sudah sering bicara, entah itu dengan media lainnya, entah itu dengan dengan Jog Bali, dengan yang namanya Bali TV, pernah mengunjungi saya, dan Tribun juga pernah mengunjungi saya. Ketika saya diambil pendapat, gimana tanggapan Pak Dek ketika masalah legalitas perizinan arak itu dilegalkan oleh Bapak Gubernur kita? Kalau saya pribadi, saya tidak setuju. Dan malahan saya setuju dengan keputusan Bapak Presiden kita. Ketika masalah pelegalitas, masalah investasi arak itu dicabut oleh Bapak Presiden kita, saya setuju. Setuju karena Setujunya karena ketika dicabut oleh Bapak Presiden itu, karena itu akan menjadi aji mumpung oleh investor-investor kita. Karena anggaplah, masa kita sebagai penjual alkohol, anggaplah saya sebagai masyarakat kecil mempunyai warung, karena sesuai dengan ketentuan legalitas arak itu harus syaratnya seperti ini. Barang siapa yang ingin berjualan alkohol golongan C harus mempunyai SUPND.
surat izin menjual minuman beralkohol. Barang siapa yang tidak mempunyai SUPNB per 2020 akan terpidana langsung. Langsung dihukum. Langsung Penjara dihukum. atau denda dulu tuh? Penjara dengan denda 25 juta dengan kurungan 6 bulan. Lama Dan ini juga sekarang pertanyaannya, oke lah kalau arak itu dijadikan sebagai maskot minuman kearifan budaya lokal Bali kita. Tapi yang kita takutkan ketika ada pelegalitas arak ini dengan ketentuan-ketentuan yang ada, masyarakat kecil akan menjadi dampaknya. Yang diuntungkan siapa? Investor luar. Karena ketika adanya ketentuan dari menjual arak itu harus mempunyai SUPNB, surat izin menjual minuman beralkohol. Yang notabene-nya ngurus izin itu harus mempunyai SUPNB, harus mempunyai bea cukai, harus mempunyai pabrik, dan harus mempunyai yang namanya legalitas bea cukai dan BPOM lainnya. Anggaplah yang berkas-berkas yang bisa dikatakan berat ya. Berat untuk karena berat kecil gitu. Berat itu karena ketika kita menjualan alkohol jenis arak, sasaran kita tuh kemana sih? Sasaran kita kan ke masyarakat kecil, ke anak-anak muda kita. Masa anggap warung-warung kecil yang ada di pinggir-pinggir jalan harus mempunyai pabrik, harus mempunyai bea cukai. Sedang notabene-nya kita menjual itu untuk anak-anak muda yang harga per botolnya 20.000. Bahkan usahanya pun di rumah. Iya, usahanya di rumah. Yang memang order di rumah, ordernya online, nggak punya toko. Ya, gitu. ketika berwisata dalam titik nol seperti ini, banyak loh anak-anak muda kita berjualan arak. Sudah banyak anak-anak muda kita yang sampai ditangkap, sampai di stop usahanya karena belum adanya legalitas izin. Apalagi sekarang ketika kita arak, botol arak, kita isi label misalnya apa namanya, Pantandri. Ketika minum ini keluar, apalagi keluar daerah, nanti suatu ketika adalah bea cukai. Ini kok sudah isi label, mana BPOM-nya, mana bea cukainya, nggak ada, itu lagi dibilang penipuan. Ini sama kayak kasus yang sempat besar beberapa waktu lalu. Betul. Ya. Ada satu produk, produk minuman alkohol juga. Tapi nggak perlu dibahas itu. Biar kasusnya nggak viral. Iya benar. Itu juga teman dan sahabat kita. Jadi ini saya juga menikmati minumannya kebetulan. Itulah kita ketika kita penerapan seperti ini, karena saya ingin dan sampai ke depannya pun saya ingin selalu memperjuangkan ketika kita bicara masalah alkohol, biarkan alkohol arak Bali ini, kearifan budaya lokal ini selalu menjadi tradisi minuman Bali kita. Ketika kita bicara industri, karena kita akan menggebu-gebu mencari keuntungan. Betul, duit yang pertama ketika kita bicara industri. Justru pasti duit. Pasti kita menggebu-gebu. Karena ketika itu bahan bakunya arak itu terbuat dari yang namanya ketan, itu oke. Karena ketan bisa kita cari di pasar. Tapi ketika kita bahan baku arak itu dari pohon, anggaplah pohon jaka, pohon kelapa, pohon lontar, apakah kita bisa menargetkan menggebu-gebu dengan alam? Kan tidak bisa. Alam kan itu tidak bisa dilawan, Pak. Tidak bisa dilawan. Yang namanya alam, kecuali Mbah Dukun. Itu bisa. Iya. Tapi pada yang menarik adalah dengan adanya Pantandri, value dari arak itu udah sangat-sangat naik gitu. Ya, maksudnya Pantandri menjadi salah satu pelopor di mana masyarakat kita terbuka akan menerima arak kembali dan juga di mata mereka value araknya benar meningkat. Dan yang menikmati Pantandri nggak cuma masyarakat di Bali aja, bahkan beberapa artis luar Bali juga saya sempat lihat main dan minum mengonsumsi Pantandri. Karena kita puji syukur. Tapi apa sih misi-misi kita ketika apa yang kita jual tentang arak Bali itu, kita edukasikan. Ini loh arak Bali ini tradisional spirit kita. Ini loh produk Bali kita yang sudah diakui oleh leluhur-leluhur kita sebagai warisan budaya lokal kita. Maaf dulu tanda kutip, dulu kan kita selalu dibodohi. Dibodohi apa? Gimana? Dibodohi ketika kita anak-anak muda, dulu zaman saya, ketika kita minum yang namanya arak, ibaratnya bahasa Bali, apa tuh minum nih? Arak, kasar sekali minum. Iya. Sekali minum. Saya ingat. Nendok sana whisky ale. Vodka ini whisky ale. Ibaratnya bahasa Indonesianya, kamu tuh minumnya apa? Ini minumnya aku arak. Kamu minum kelas alkohol kasar. Ngapain kamu minum arak? Ini whisky. Cara aja siapa sih yang membeli minumnya? Nih whisky ale minum halus. Padahal kalau kita bandingkan ketika yang mengelola arak itu adalah profesional. Dibandingkan dengan minuman whisky dan vodka lainnya, kita banding taruhan. Ketika kamu minum whisky, ketika kamu minum arak dengan kemurnian arak itu yang dikonsumsi, bayangkan besok efeknya. Yang mana kepalanya ringan, yang mana kepalanya berat.
Saya sudah coba sih. Ya, sudah kan. Terus Terus edukasinya, ketika terus kita mengkonsumsi alkohol yang jenis whisky, yang lainnya, coba cek kadar gulanya kamu dalam tubuh. Meningkat apa enggak? Iya, karena beberapa minuman alkohol juga kadar gulanya tinggi, itu bisa bikin diabetes ya Pak. Betul, karena ketika pembuatannya namanya whisky, pasti dimasukkan glukosa. Benar. Pengecap manisnya. Tapi kalau arak itu, kalau fermentasi pembuatan arak, kalau diteliti, kita bicara ilmiah nih. Diteliti. Pada bicara ilmiah nih sekarang nih. Karena arak itu adalah senyawa hidup. Gimana sih proses pembuatan arak? Arak itu dibuat ketika itu entah itu pohon jakau, entah itu pohon kelapa. Kita cari-carinya menjadi tua. Akhirnya tua itu direbus, dibakar. Akhirnya keluarlah gelembung-gelembung uap. Embunnya ini yang menetes inilah menjadi arak. Itu murni. Terus Gulanya pun murni. Gula-gula yang alam. Terus Bukan apa yang terjadi? Habis itu kita simpan dalam kemas yang bagus, simpan dalam botol. Habis itu udah umur 2 minggu kita konsumsi kemurnian arak itu. Terus kenapa kita mempunyai orang tua penglincir kita selalu sehat tubuhnya? Karena dia mengkonsumsi alkohol sebelum bekerja. Salah satunya itu ya faktornya. Dijadikan doping. Iya, selain memang dulu suka berjalan kaki, bekerja keras, membajak sawah, entah itu naik, entah itu garapan apapun, pasti mereka minum alkohol terlebih dulu, dijadikan doping. Karena minum pagi bayar sore. Karena lemak di dalam tubuh hanya bisa dilarutkan oleh suhu hangat. Contohnya kita berjemur, kita berolahraga, dan kita mengkonsumsi alkohol. Tapi dengan takaran yang tepat. Dan tidak sembrono tentunya. Dan yang penting jangan sampai mabuk. Itu mabuk sih. Boleh, nyampah jangan. Ya. Ya kan? Malu dong buang muntah sembarangan. Masa minum udah jago, buang muntah juga sembarangan. Ini kan udah dibikin dari 7 tahun lalu Pak De. Iya. Dan nama Pak De juga udah dikenal kemana-mana. Tapi Karo. yang lebih terkenal adalah nama Unggit Besti ketimbang nama asli Pak De sendiri. Iya. Kade, Pak De kan bernama lengkap Ikade Dharma Apriana. Nah, masyarakat dan saya juga itu lebih kenal dengan nama Unggit Pak De, Besti. Unggit Besti. Itu bekennya mulai kapan sebenarnya Pak De? Kalau boleh tahu Pak De? Kalau dulu sih bekennya nama saya kan dari zaman SD atau SMP sudah saya terima nama itu dibilang De Unggit. De Unggit. Oh, anak lokal dari Sindu tuh, pesisir tuh, dia suka main surfing. Habis itu zaman SMP De Unggit. De Unggit itu dia tuh pesilat dulu di Sindu, ranting Sindu. Dia tuh berkarir di dunia pencaksilat, cabang olahraga. Akhirnya ketika ngetren yang namanya zaman Facebook dulu ya. Iya, 2007 masuk Facebook. BBM, Friendster nggak main Pak De berarti? Nah, main Facebook sama Instagram aja. Akhirnya Unggit, masa dibilang Unggit, mau ditambahin lah Desti, Unggit Desti. Karena kecintaan saya dan hobi saya tentang horor. Misalnya orang horor suka mistik tuh, Desti itu katanya mistik artinya. Oh, Desti itu artinya mistik. Mistik ya, horor lah. Makanya dinamanya Unggit Besti. Unggit Besti. Apa itu? Jadi itu jauh sebelum ketika Pak De mulai melakukan kegiatan-kegiatan spiritual berarti ya? Iya. Sebelum itu sudah suka sih spiritual karena kita di Bali, khususnya kita di pesisir, kita identik dengan spiritual. Spirit yadnya kita di Sanur. Karena ketika kita anak Sanur tidak mempunyai spirit yang mistik, sing nak di Sanur dah. Berarti palsu toh? Pas tuh KTP kali Sanur, tapi sing ngerti mistik, sing ngerti seram, seperti itu. Trivia Pak De, hal paling serem apa yang Pak De alami selama di Sanur nih? Oh, kalau bicara masalah serem, asli Sanur nih, pasti pang kan penonton lagu nih, kan sih ternyata serem di Sanur tuh gitu. Dan kalau kita bicara serem dan horornya Sanur sudah mendarah daging ya. Tapi ketika saya sebagai lokal asli Lemoleng Sanur, ketika kita bicara masalah serem, tidak pernah putus-putusnya kita mengalami suasana horor, suatu serem, suatu apa namanya? Kan orang bahasa Bali ini, nah di Sanur itu orang bersaing nepuk gitu, entah itu nepuk ambojol, entah itu nepuk tapi pernah ngeliat orang melekas? Sering, kalau saya kan sering lihat apa? Jangan-jangan sering melakukan nih? Kalau saya pribadi, saya mengerti, paham gimana cara tekniknya yang namanya pengiwo, ngerti saya, karena buku warisan dari kakek saya di taman ada. Tapi saya tidak mau yang namanya ngelar itu, tidak mau mempelajari itu, tapi saya ngerti
le mau melakukan profesi penglihatan, pengiwa pun saya tahu. Dari saya lihat, oh ini bisa ngelihat, oh ini saya tahu. Karena yang itu namanya kalau bahasa Balinya tetenger. Ini kalau ini orang mempelajari ilmu putih, gini mukanya, gini ciri-cirinya. Kalau ini mempelajari ilmu hitam, gini ciri-ciri mukanya, gini gayanya berjalan, gini mimik bicaranya, itu kelihatan. Kalau kita bicara masalah horor, masalah mistik, yang di Sanur itu yang kalau nepuk anglia, saya monyet, yang cara celuluk belum, yang cara anjing, badai emas, gerudo. Badai emas juga dapat. Pernah, tapi saya nggak lihat itu badai. Galak. Di sini di selatan warung ini saya pernah lihat. Di sini di selatan warung ini. Iya. Tapi nggak saya lihat badai, tapi saya lihat rombong, kayak rombong bakso. Ada rombong bakso setinggi pohon kelapa ya. Saya diam aja, cuman dalam itu saya nggak pernah takut. Saya nggak takut. Kok ada rombong sepohon kelapa ya? Saya pulang ke rumah, saya bilang sama kakek, Kak, Bibi nepuk rombong, ayang tegahnya di lot warung Kak. Tapi warungnya belum ada ya. Belum ada pantry. Masih saya mempunyai cuci mobil dan cuci motor. Saya lihat badai. Tuh badai emas tuh. Ini nepuk Ci. Ya saya lihat seperti rombong sepohon kelapa. Ada nak macam-macam, ada enak. Yang penting dia itu menggeluti profesinya itu, yang penting kita tidak mengganggu. Jangan mengganggu. Kalau ketika kita mengganggu, ya nyawa taruhannya. Ketika kita melihat monyet, ketika kita melihat yang namanya Jakut Tunggul itulah sosok bayangan raksasa yang tinggi. Ketika kita ganggu, ya kita dimakan, dimangsa. Ciri-cirinya besoknya badan kita panas. Habis itu mulai bengong. Udah pasti mati Pak Dek. Ngeres. Kalau nggak ditangan oleh dukun yang bagus, mati. Matinya itu ngeres, badannya dulu panas, kakinya dingin, dada berdebar, mulai linglung, mulai ketakutan. Akhirnya udah kita takut, nggak mau makan, bingung, kepala sakit, ya lewat. Tapi saya setuju ada liak. Nah, apa yang bikin Pak Dek setuju ada liak? Karena kan yang saya lihat pas Epi di sawah, udah dah bola api terbang gitu. Gini, ini proses yang namanya terjadi liak itu, orang tuh pasti nunas. Nunas itu ke pura dalam, nunas ke Merajapati. Apa fungsinya ada liak zaman dulu sampai sekarang? Fungsi dari ada liak itu adalah ketika kita mempunyai penglingsir, ketika dia malamnya melihat ladangnya, ketika dia mengecek namanya sawahnya, irigasi air sawahnya, dia itu takut zaman dulu itu dibegal. Kalau dulu kan zamannya begal. Kalau kita mempunyai penglingsir, tua-tua malam hari mau mengecek ladangnya, mau ngecek kebunnya, mau ngecek sawahnya, pasti malam hari. Takut dicuri oleh begal. Takut padinya dicuri oleh begal juga. Terus apa yang kita lakukan ketika ada begal? Ya merubah wujud menjadi raksasa, ya merubah wujud menjadi monyet, ya merubah wujud jadi celunduk. Awalnya fungsinya untuk menakut-nakuti. Untuk menakuti dan melakukan perlawanan. Akhirnya iya. berjalannya waktu, taksu ada, akhirnya yang seperti itu digunakan jaga diri. Tapi sebenarnya sih ilmu liak itu sebenarnya satu. Ilmu putih dan ilmu hitam itu satu. Daksa aksara itu satu. Ketika kita digunakan untuk bertahan, yang menjadi ilmu putih. Ketika kita gunakan untuk menyerang, yang menjadi ilmu hitam. Balik ke personalnya. Itu. Saya sempat lihat di Instagram Pak Dek nih kemarin melakukan audiensi, ya kan, sama wakil ketua pariwisata Bali. Iya. Ya kan? Gini PHRI. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Nah, itu tuh kan ngobrolin tentang pembukaan pariwisata Bali nih. Betul. Sengebet apa Pak Dek untuk dibuka Bali ini Pak Dek? Ya, kenapa kok ngebet banget gitu loh? Karena ketika kita bicara kecil, saya nggak mau bicara Bali ya. Karena Bali sudah ada menghitung itu. Kita bicara Sanur. Saya sebagai warga Sanur asli, saya sangat berharap ketika pariwisata Bali itu segera dibuka, terrealisasi agar segera dibuka. Karena gimana? 85% roh dan nyawa dari masyarakat Sanur itu adalah pariwisata. Entah itu dia di dunia transport, entah itu dia di dunia arsop perdagangan, entah itu dia di dunia pariwisata lainnya. Atau pantai, restoran,
hotel kah, dari villa-villa kah, dari homestay kah yang ada di rumah-rumah dari masyarakat Sanur. Karena situasi pandemi saat ini 85% masyarakat Sanur sekarang tidak bekerja. Oke lah, kalau orang dari luar Sanur yang bekerja di hotel Sanur, dia kembali ke rumahnya merantau, dia punya ladang. Ketika saya sebagai masyarakat asli Sanur, mana ladang saya? Hanya kita mengharapkan pantai. Ketika kita ke pantai, kita tidak punya prasarana. Prasarana itu apa? Ya ada dukung kah, pancing kah? Kita tidak kuasa dengan seperti itu. Karena ketika yang lahir dengan nelayan, dia kena prosesnya di nelayan. Ketika masyarakat Sanur, anggaplah masyarakat Sanur yang tidak mempunyai sawah, ladang, apa yang harus kita lakukan? Ada jukungnya ada. Buat beli bensinnya. Ada jukung, nggak bisa jalan tapi jukungnya. khusus nelayan. Sedangkan daerah Sanur lain apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus mengharapkan ketika pariwisata ini akan segera terrealisasi dibuka. Walaupun itu kecil, kita mengandalkan pariwisata domestik. Ya, syukur puji syukur Tuhan. Semoga terrealisasi Juni-Juli ini pariwisata Bali akan segera dibuka. Karena itu adalah angin segar dari masyarakat pesisir kita, karena kita bicara kecil khususnya untuk Sanur. Ketika kita bicara Bali, tak tahu saya. Karena Bali itu udah luas. Udah ada yang ngurusin. Ada yang ngurungan dong, udah orang bicara seperti itu karena kecuali Pak Unggit nyalon. Nggak mau saya. Oh, nggak mau. Nggak mau. Beneran nggak mau nyalon? Nggak mau. Iya, dan pasar aja dah. Banyak sih yang menawarkan. Sanur, nggak mau di Sanur nyalon. Mau. Kurang gagah saya. Kurang rebel nggak? Kurang bajingan lah, kurang nakal lah. Oh, nanti jadi sosok Unggit Besti yang beda. Beda, kalau ditekan. Iya, benar. Kita bicara Bali, bicara Sanur. Sanur ada Pantantri. Iya. Dua hal yang diingat dari Pantantri adalah jargon lokalan dan juga saudara sebotol. Iya. Ketika saya baca saudara sebotol, itu ingetin saya sama salah satu lagu. Betul. Saudara sebotol. Bunda Lok Baru. Itu sahabat saya. Darah kita alkohol gitu. Iya, darah kita alkohol. Dan kita lahir dari kontol. Iya, bener. Sperma kan dari kontol. Iya, saudara sebotol. Kok bisa sih muncul jargon-jargon ini nih memang disengaja atau dari mana nih awalnya nih Pak Den nih? Gini, saya emang menginspirasi lah kata-kata saudara sebotol ketika lagu itu dibawa oleh Buguna Lowok Waru. Waktu zaman saya 90-an, 97-an. 97. Saya umur 3 tahun tuh. Buguna Lowok Waru itu kan sering main di gor zaman itu. Iya. Saya juga sering sama teman-teman dulu itu saya termasuk orang punk. Pertama di Sanur dengan teman-teman ya, ada Darurat, ada teman Tato Stupe dan teman-teman Equality di Sanur itu kita adalah anak punk dulu. Akhirnya Buguna Lowok Waru manggung di Denpasar. Kita pasti waktu itu masih di Gor Ngurah Rai yang lama. Pasti di sana lapangan barat. Parkiran barat. Di sana ada sering main Buguna, Cipeng, sebelum main minum dengan kita-kita. Akhirnya lagu dari saudara sebotol juga sering saya bawakan. Lagu dari Equality digunakan sebagai komunitas kita di Sanur Equality untuk bikin musik. Dari sana saya terinspirasi oleh kata-kata saudara sebotol. Maknanya yang luas ya. Saudara sebotol, kita adalah saudara dalam sebotol. Artinya ketika kita dimasuk Pandantri, ini loh saudara sebotol kita. Semua yang bertemu di Pandantri adalah saudara. Sing ngeramang lemo sugih, sing ngeramang lemo berkasta. Ketika kamu berkasta, ketika kamu kaya, ketika gilirannya kamu dapat minuman, tetap kamu dapat satu sloki. Betul. Semungkin nak sugih, semungkin lemo berkasta dapat 2 sloki. Maluan nih punya. Maluan bah ya. Gak ada yang mau punya duluan kan. Semuanya pasti ngantri seseloki tuh. Yeah. Gak ada yang tahu. Iya, di Cangman Mbak Andi Guys, tolong pada ambil aqua, tolong kerewat ya. Pasti nggak ada yang mau dapat sloki lebih sebelum giliran. Iya. Jadi pukul rata ya, itu yang membuat jargon saudara sebotol. Karena ketika siapapun yang minum di Pandantri, kita adalah saudara. Toh kita juga NKRI kan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita adalah saudara. Kalau lokalan itu karena Pantantri ada lahir lokal di Bali atau lokal Sanur maksudnya. Kalau lokalan itu tercipta dan ide saya ketika itu belum pandemi ini kita rasakan. Saya bikin baju Pandantri ini aku lokal kan. Bahasanya kita cukup lokalan aja. Dah besok ke Amerika, dah besok gaya acara luar negeri.
Saya sebagai Pantandri, saya sebagai Ngedesti, saya akan lokal kan, tetap lokal moni kan gaya. Itu sebenarnya ide tercipta. Tapi ide tercipta dari lokalan itu, ketika ada salah satu teman saya dari Pang Informasi, Gong Dedi namanya. Gong Dedi, kita berdiskusi, Gong, nago kange lokalan, Gong kange baju lokalan, karena kecintaan saya dengan lokal. Kecintaan saya lokal itu apa? Tetap nago, mungkin dia gedean nago, mungkin dia hebat nago dari artis umur 45 tetap akan menyamuk brayo, tetap akan turun ke banyak. Ini lokalan kita syukur. Benar. Nago terinspirasi, tapi lokalan itu pertama kali dibuat oleh Arda. Arda di Disland. Tapi dia pakai K, lokalan. Oh, dia pakai K. Nah, akhirnya saya bikin pakai C, lokalan. Karena di Jamaika ada Jamaikan, di Amerika ada Amerikan, Indonesia ada Indonesian, saya di Bali lokalan. Nggak mau dibikin lokalan versus everybody nih. Lokalan everybody say Siapa tahu ya kan, dari lokalan biasa berkembang jadi lokalan versus everybody. Yoi nggak? Kalau Ganas itu gimana? Ganas itu kita adalah gabungan anak Sanur dulu. Ganas, gabungan anak Sanur. Bisa ya? Kan ring-ring. Artinya kalau mabuk semua keluar. Jadi kasih kita di dalam otak kita keluar plak gitu. Oh karena gabungan anak Sanur. Karena dulu kan ada di Sanur tuh Kansas. Dulu di Sanur tuh zaman bapak saya masih kecil, bapak saya muda, ada namanya Kansas. Apa tuh Kansas? Kansas, penghuni gua hantu. Bukan si buta lagi nih. Nah, kumpulan anak Sanur asli penghuni Gua Hantu. Penghuni Gua Hantu itu apa? Ya Sanur. Iya. Karena saya anak masyarakat Sanur, sebagai lokalan Sanur, saya nggak mau kok menjadi penghuni di daerah lain. Anggaplah di Renon, di Kesiman, saya nggak mau. Karena saya tetap jadi penghuni Gua Hantu. Mana Gua Hantu saya? Gua Hantu itu adalah gua yang angker. Ya Sanur. Saya cukup jadi cinta tanah air untuk Sanur saya. Ketika siapapun masuk Sanur, ketika dia meta-meta, ya kita hajar bersama. Itulah Sanur dulu, zaman bapak saya. Oh, kirain anak sekarang Sanur masih dihajar loh. Kalau sekarang kan ada Sanur Bersatu. Kalau dulu kan Kansas, kumpulan anak Sanur asli penghuni Gua Hantu. Sekarang kan Sanur Bersatu sudah jadinya. Ngomongin Sanur Bersatu ini menarik Pak Apa sih yang membuat Sanur Bersatu nih benar-benar disegani, dan Pak Dek salah satunya bisa, ya kalau saya sih sering lihatnya kayak jadi penggede gitu loh. Selain karena Pak Dek berkarisma ya. Kalau atau gini, berastrea atau yang lain nih. Kalau bicara masalah Sanur Bersatu, saya nggak berani bicara. Karena ada ketua saya, ada Atu Haji saya yang wajib bicara masalah seperti itu. Karena saya sebagai masyarakat Sanur, saya hanya sebagai anggota. Ketika kita membicara masalah Sanur Bersatu, artinya pangsing banyak koping melihat tanduk. Tadi dia berbicara masalah Sanur Bersatu, ya tadi apa? Pangsing seperti itu. Bukan kapasitas. Karena kita menghormati ketua kita. Berarti Pak Dek di Sanur Bersatu posisinya adalah anggota. Karena setiap warga Sanur, pemuda Sanur, anggota. Bersatu. Dia wajib melindungi tanah kelahirannya, yaitu Sanur. Oke lah di Denpasar, oke lah di dimanapun dia jadi macan, tapi ketika ingin ke Sanur, banyak macan yang saingannya. Iya benar. Oke lah di Denpasar, oke lah di Kuto, oke lah di Bandung jadi macan, tapi di Sanur jangan berharap jadi macan. Karena banyak macan yang ada di Sanur. Itu filosofi dari orang-orang tua saya dari Sanur. Diajarinnya kayak gitu ya. Makanya anak Sanur tidak diizinkan masuk ormas ini, tidak diizinkan masuk ini. Karena dari kakek saya, dari zaman dulu, perang puputan, perang mecutan, lemau Sanur jadi benteng. Di Kesiman, Nalin Sanur jadi benteng patih. Karena Sanur itu adalah memang patih. Insing yang kalau darahnya memang kayak gitu berarti ya? Terahnya gitu? Terahnya seperti itu. Insing lemau nakal, insing lemau pepatih, sing mungkin diam di pesisir. Karena ketika ada serdadu masuk itu dulunya itu kan lewat pantai. Pasti pantai. Dihadanglah oleh Sanur. Tembus Sanur baru dia masuk ke Kesiman, karena saya adalah patih dari Kesiman, patih dari Puri Bian Timbul. Makanya nak Sanur Rotona, oke lah di Denpasar, oke lah di Tongoslen jadi macan, saya diam. Tapi ketika masuk Sanur, banyak macan yang harus lewatkan, gitu. Tapi kedepannya ada keinginan nggak untuk menjadi ketua? Anak mau saya. Kenapa? Kok nggak mau? Posisi-posisi petinggi-petinggi bos-bos itu nggak mau loh. Lebih baik menjadi rakyat. Lebih halus gaya. Dek ngitung lemah. Ya lebih baiklah kita menjadi
anggota, lebih baik kita menjadi masyarakat yang edukasinya lebih baik menjadi masyarakat kecil aja, nggak usah menjadi yang gede-gede, peserem, Besrut maksudnya? peserwat, hitung ipo kan wah. Sanur ini udah jadi sebuah daerah yang dikenal di mana-mana nih Pak. Iya. Dan Pak De lahir besar hidup juga dari Sanur. SMA ternyata dari SMA 5 pindah ke Sanur lagi, ke SMA 6. Iya. Dan nggak, maksudnya menghabiskannya tuh memang full di Sanur gitu. Iya. Tapi kalau boleh tahu, kok pindah Pak De dari SMA 5 ke SMA 6? Ini nakalnya Pak De ini apa sebenarnya sampai Pak De disuruh pindah? Saya waktu itu dan berbicara. Oh, di DO. Saya kan hobi saya berantem dulu. Ketika saya waktu itu baru masuk SMA 5. Tapi itu udah jadi atlet pesilat waktu itu? Saya SMP nggak jadi atlet. SMP, SD saya malahan atlet. SMP saya udah minum. SMP saya udah minum. Akhirnya dimarah sama bapak. Kebetulan bapak adalah pelatih saya di ranting. Sama Pak Man saya, sama Pak De saya. Pak De udah sih minum silat. Mat saya lebih baik saya main surfing dulu, saya minum. Akhirnya SMA. Di sana ketertarikan saya ketika saya disuruh sama bapak untuk menjadi atlet kembali. Lanjut Kembali. Akhirnya kembali bertanya tentang adik pada bisa shoot SMA 5. Ya saya pecat lah bahasan karena saya duel, saya berantem. Karena ketika timpal Pak De itu Pak De. Ya, hancur sama. Timpa apa memusuh jadi nih? Sudah banyak karena cuma jadi sak. Saya pukul waktu itu. Habis itu saya taruh di got gitu. Besoknya saya pukul pamuk. Masa waktu itu Masalahnya apa sebenarnya Pak De sampai di sana kan ada budaya sebelum kita masuk SMA 5 kita harus mencium tanah di sana, mencium pertiwi waktu lagi sana. ospek. Udah ospek. Itu tradisi budaya yang di sana bagus itu. Tapi ketika saya dicium, masa saya disuruh cium di debu? Lah, di debu pas giliran saya cium saya di debu. Yang lain pada ada rumput. Kok saya di debu ya? Saya pindah diri saya ke debu nggak dikasih, ke rumput nggak dikasih. Kamu tuh nggak cinta sama lima? Diam saya gini, udah mulai naik tensi dan mulai. Nah, saya di sisi. Saya nggak banyak bicara. Saya tunggu kamu di luar. Oh, itu baru masuk ini ya, baru masuk. Tapi udah bayar sih. Udah bayar SPP, udah bayar semua. Habis itu saya tunggu kamu di luar. Ya, gitu dia. Oh, ini kakak kelas. Dia menjadi senat, apa nama? Pionir apa dah lupa. OSIS. Nah, itu dia. Saya tunggu di luar. Baru saya lihat saya langsung hantam. Nggak dikasih nafas, nggak dikasih ngomong. Nggak kasih ngomong. Kalau dikasih ngomong, saya nanti dipukul. Oh, iya. Lebih baik kita mendahului. Wah, waktu itu kalau saya di jalan, saya pasti mendahului. Saya nggak mau ditunggu. Nggak pakai babi, Bu. Pasti menyerang duluan. Kalau seorang anak jalanan, kita nggak perlu menunggu diserang, pasti saya nyerang dulu. Saya hantam dulu. Wah. Saya buang dia ke got. Besoknya itu udah dicari saya mau sis kakak-kakak saya. Udah menjagurung ini. Ben, kita sombong dulu dah. Orang mau do ben, saya bawakan pedang sana. Pedang, ya. Katana. Waktu SMA kan saya nakal. Akhirnya bawa katana nih beneran. Habis itu bapak saya kan khawatir karena ketika saya hilap, langsung saya dipindahkan ke mana. Jadi belum belajar tapi udah pindah. Tapi udah bayar. Akhirnya pindah SMA 6, langsung garol sampai tamat. Ya. Di SMA 6 nggak ada apa-ngapain. No, saya kan memang poldos, orang kalau enggak aja saya didahulukan, pasti saya diam. Saya paling kan diam, senyum. Tapi kalau saya dibangunin ya saya makan, itu udah di bahasanya. Jadi diam, kalau udah diaduk baru hantam. Semua kayaknya anak-anak jalanan strateginya seperti itu. Pasti orangnya baik-baik kok. Sampai sekarang masih kayak gitu pada? Kalau saya enggak. Sekarang kan sudah putih lah, udah ilmu putih lah. Artinya kita sudah lepas, sudah tenang. Apa sih yang kita kejar sekarang? Apakah ego? Apakah kita masih akan mengenalkan hantam? Apakah kita masih mengenalkan kekuatan tangan, ego kita? Sekarang kan kita menjadi sahabat, menjadi pertemanan. Lebih baik jangan menemukan masalah seperti itu. Karena sekarang edukasinya menang masuk polisi, kalah masuk rumah sakit. Asah. Menang di penjara, kalah masuk rumah sakit. Mau yang manapun posisinya sama-sama lebih baik berdamai. Ya walaupun dibilang getap, pada getap jadi semenim jagur nah pang pada getap jadi ciba menang gitu.
Jadi punya teman 1000 lebih baik dari punya musuh satu ya. Ya, Asungkara sih kedepannya kita lebih baik menjalin persahabatan, mencari koneksi-koneksi lainnya untuk apa? Ya untuk menjadi saudara sebotol lokalan Bali kita. Pak De, pertanyaan terakhir Pak De. Ya. Tahun ini Pantandri udah berusia 7 tahun. Betul. Perjalanan pasti panjang. Dan hebatnya Pantandri banyak musisi-musisi berkumpul di sini. Ya, itu Asungkara. jadi salah satu bentuk promosi nggak? Iya, karena ketika mendekatkan diri ke penggerak-penggerak muda. Iya, karena banyaknya teman-teman dari musisi-musisi Bali, entah itu dari lagu-lagu Bali, entah itu dari anak punk, dari hardcore, dari teman-teman berkumpulnya di sini. Karena dari dulu saya sudah kenal. Karena sebelum ada Pantandri saya juga anak band juga, saya anak punk juga. Artinya kecintaan saya dari musik, kecintaan saya dengan musisi-musisi lainnya itu menjadi nyambung lah ortonya pada ada musisi ketika ke warung tapi ortonya nyambung. Nah, ketika dia ke Pantandri, musisi ke Pantandri ortonya kita nyambung. Karena saya juga ibaratnya saya juga orang entertain juga ya. Saya juga sering mau bikin acara konser-konser dari belum punya warung Pantandri. Ketika saya belum mempunyai namanya usaha, saya juga entertain. Saya sering membuat konser-konser acara di Sanur. Sampai kemarin beberapa tahun lalu saya juga. YPS juga kan. Saya bikin konser penuh banget. Ya karena kecintaan saya itu tentang Sanur. Saya ingin tetap menggetarkan. Ini loh Sanur saya. Ini loh Sanur kami. Ini loh Sanur kita. Saya bikin acara underground. Saya bikin acara anak punk. Saya bikin acara reggae. Kita jadikan kesatuan di satu panggung malam itu. Kita gabungkan punk, death metal, hardcore, reggae menjadi satu kesatuan di Sanur. Dan Asungkara puji syukur Tuhan atas support dari teman-teman, support dari musisi, support dari anak-anak muda, mahasiswa dan lainnya. Akhirnya saya bikin warung Pantandri. Akhirnya teman-teman musisi mensupport saya. Pertama support adalah anak-anak teman NK13 sebelum NK itu pecah, dan banyak disupport oleh Pak Jering juga. Pak Jering juga sering kesini kan? Sering, karena saling support lah kita sama beliau, karena kecintaan beliau juga kepada lokal dan kecintaan teman-teman kepada lokal mensupport kami. Itulah hebatnya kita mempunyai Pak Jering, mempunyai teman-teman musisi. Koneksi ini yang penting sebenarnya harus dipelihara. Iya. Dan kebetulan juga sekarang teman-teman pemerintah juga banyak kesini, artinya sering ngobrol sama Pak dan teman-teman mahasiswa, dan sempat di sini dijadikan tempat berdiskusinya tentang pariwisata Bali. Ini loh kita menambah koneksi ketika ini loh tempat dagang arak di Sanur dijadikan diskusi oleh pemerintah tentang pariwisata Bali. Lepas ada dagang araknya bangsat aja Pantandri mudanya pemerintah main gitu udah. Ibaratnya kan karena pemerintah mensupport anak muda, karena kecintaan pemerintah kepada kita, dan pemerintah juga lapang dada, perwakil dari PHRI menerima diskusi apa yang kita pertanyakan tentang pariwisata di Bali dibuka, walaupun anak-anak muda dalam keadaan minum, dia tuh minum dulu sebelum bertanya minum, akhirnya lost. Pada jadikan narasumber di sini, pada bingung jawab, karena ketika mahasiswa itu bicara dengan kita, duak nih, gedis yang pertanyaan. Susah aja. Susah jawab. Aduh, apa dia jawab nih? Ya tak jawab sesuai dengan saya sebagai profesi pengetahuan sebagai UMKM, sebagai dagang arak. Ketika kita bicara pemerintah, saya lempar ini pemerintah, ini kasih pertanyaan. Jadi dagang arak jawab pemerintah kan nggak selalu nyambung seperti itu sih. Apa yang Pak Dek lihat dari Pantandri nih? Kan udah 7 tahun. Kedepannya ya 10 tahun lagi dia akan seperti apa Pak Tantri? Untuk menutup obrolan kita. Harapan saya sih ke depannya untuk warung Pantandri, semoga saya selalu menjadi pelayan selamanya. Saya itu lebih baik menjadi pelayan ketika adanya anak-anak muda, adanya dari komunitas-komunitas pemuda Bali yang berkumpul dan berkunjung ke Pantandri. Semoga saya selalu bisa menjadi pelayan yang baik, menjadi pelayan yang selalu rendah hati, dan selalu memberikan kepuasan kepada pengunjung yang datang ke Pantandri dengan kejujuran, dengan cinta kasih, dengan kasih sayang. Itu yang selalu saya harapkan. Semoga nanti Pantandri ke depannya penuh berkah. Nggak ada Pantandri cabang A, B, C lagi? Nggak mau. Banyak sih teman-teman dari Ubud menawarkan, dari Seminyak, dari Kuta, Canggu juga pernah menawarkan saya. Pak Dek, saya mempunyai lahan, saya juga mempunyai bangunan. Gimana kalau Pak Dek saya ajak join dengan nama Pantandri? Aduh, saya cukup segini saja. Apa yang Pak Dek kerja? Apa non Pak Dek Uber? Apa pada kerja muni kan uang, karena pada sih ingin selalu berharap Pantandri itu selalu segini aja, tidak usah dibesar-besarkan. Ketika dibesarkan
jatuhnya nanti keras, sakit. Cukup lah. Ya segini aja. Ya puji syukur dan terima kasih Tuhan selalu disupport oleh anak muda, selalu dicintai anak muda, walaupun selalu dalam canda-canda. Intinya canda-canda kan yang serius, padahal cara nge-YouTube itu canda-canda kan? Canda-canda. Kalau serius pada kamu bicara. Kalau serius pada kamu bicara, kalau canda-canda ya mau. Semua Pak De, Ya, terima siap. kasih sudah ngobrol. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan juga like channelnya K Entertainment serta dengarkan terus podcast Ngobrol di Podcast. Kami berdua pamit. Saya Baskara, ada Pak De di sini. Dan jangan lupa untuk berkunjung ke Pantantri. Bye. Support lokalan. Lokalan. Saudara sebotol darah kita alkohol. Nah.